Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Lisa Fitriani, NPM 1801010029. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengisi nilai-nilai yang bertinta merah ini. Jadi di sini ada petunjuk soalnya. Nah, petunjuk soalnya adalah teks dan angka yang berwarna merah diisi dengan formula. Hasil dari formula yang Anda buat wajib sama dengan teks dan angka yang berwarna merah. Nah, jadi di sini sudah ada angka-angka yang berwarna merah. Nah, di sini tugas kita adalah mencari formula yang tepat untuk mengisi angka-angka yang ada di sini. Dan hasilnya itu harus sama dengan data yang ada di sini. Jadi tidak boleh berubah. Nah, yang pertama kita akan mencari total ya. Dan ini kita perlebar dulu. Kemudian apa rumus yang akan kita gunakan? Rumus yang akan kita gunakan adalah sum. Oke, sama dengan sum, kemudian buka kurung, dan ambil dari presentasi nilai tugas. Jadi semua nilai ini nanti akan kita ambil. Oke, pertama nilai tugas ya, atau C7 ini kemudian kita kalikan dengan presentasinya, yaitu nilai tugas presentasinya adalah 30%. Kemudian jangan lupa titik koma, lalu pindah ke kuis 1, presentasinya adalah 10%, D7, kemudian kita kalikan dengan 10%. Kemudian jangan lupa titik koma lagi, pindah ke kuis 2 atau E7, lalu kita kalikan dengan 10% juga, kemudian titik koma, dan UTS ini presentasinya adalah 20% ya, 20%. Jadi kita kalikan dengan 20%. Kemudian titik koma, dan terakhir adalah nilai UAS. Nah, nilai UAS ini sama dengan presentasi nilai tugas. Jadi dia dikalikan dengan 30%. Oke, kemudian tutup kurung dan kita enter. Oke, nilainya sama ya. Tadi 87,4. Coba kita scroll ke bawah, apakah nilainya sama? Ya, nilainya sama. Jadi formula yang kita gunakan ini tepat berarti. Dan kita kecilkan dan pindah ke nilai atau ke kolom HM. Ya, kita perlebar lagi. Oke. Kita hapus dulu ya. Sekarang nilai HM. Oke, bagaimana cara mencarinya? Nah, untuk mencari HM ini, kita gunakan rumus if. Jadi sama dengan if, kemudian buka kurung, kemudian kita karena di sini nilai keterangannya itu harus lebih besar dari 81 ya. Jadi nilai totalnya ini kan 87,4. Nah, kemudian kita tulis di sini dia lebih besar 81, kemudian titik koma, dan kita beri lambang A. Jadi kalau dia lebih besar dari 81, maka dia diberi lambang A. Kemudian kita beri titik koma lagi, kemudian if, buka kurung, H7 ini, dan di sini ada yang salah. Ya, kita klik dulu. H7 dia lebih besar dari 81, diberi lambang A. Kemudian if H7 lebih besar dari 71 ya. Dari 71, maka dia diberi lambang B. Kemudian titik koma lagi, if, lalu buka kurung, kemudian kita klik lagi,
dan dia harus lebih besar dari 61 titik koma, kemudian diberi lambang C atau cukup. Kemudian setelah ini kita ada lagi titik koma, kemudian if buka kurung, if buka kurung H7, kemudian lebih besar dari 51 titik koma, maka dia diberi lambang D ya. Lalu titik koma lagi, kemudian if, kemudian buka kurung, klik lagi nilainya, kemudian dia lebih kali ini kurang ya, karena kita mau mencari nilai E, maka kebalikannya, dia kurang dari 51 ya, kurang dari 51, kemudian titik koma, jangan lupa, dan diberi lambang E ya. Di lambang E dan tutup kurung. Coba kita enter, apakah dia akan sama? Oh ya, nilainya sama. Coba kita klik bawah. Oke. Oke, sekarang kita coba untuk mencari keterangan. Di sini rumusnya adalah kita pakai if, kemudian gabungan dengan n ya. Jadi if, kemudian buka kurung, lalu n, kemudian buka kurung lagi, dan logikal satunya kita lihat. Oke, di sini soalnya adalah jika ada salah satu dari komponen nilai tugas kuis 1, kuis 2, dan UAS kurang dari 61, maka tidak lulus. Jadi di sini sesuai dengan soal ya. Maka kita klik C7 atau nilai tugasnya. Ini dia harus lebih besar dari 61. Jadi C7 kemudian lebih besar, kemudian sama dengan 61 dan titik koma. Kemudian logikal 2-nya juga seperti itu. D7 kemudian lebih besar, kemudian sama dengan 61. Kuis 2-nya seperti itu juga, lebih besar, kemudian sama dengan 61 dan titik koma. Kemudian nilai UTS-nya juga sini 90, dia lebih besar dari 61. Kemudian titik koma, nilai UAS-nya dia harus lebih besar juga dari 61, sama dengan, jangan lupa ya, 61 dan titik koma. Kemudian kita tutup kurung. Belum. Oke. Ya. 61, kemudian tutup kurung. Ya. Kemudian fill if true-nya kita klik atau kita tulis lulus, tanda petik, kemudian beri titik koma, lalu tanda petik lagi, if
false-nya kita tulis tidak lulus, tanda petik lagi, kemudian tutup kurung. Apakah dia akan sama nilainya? Ya, kita coba cek ke bawah apakah nilainya akan sama. Oke, nilainya sama. Ya, oke, selanjutnya kita coba untuk mencari nilai atau mencari di kolom peringkat. Oke, kita kecilkan dulu. Sekarang kita perlebar yang peringkat. Oke, bagaimana rumusnya? Ini kita masih menggunakan rumus if sama dengan if, kemudian buka kurung, kita klik di keterangan, ya. Kemudian kita beri sama dengan logical testnya kita tulis tidak lulus, ya. Kemudian beri tanda petik, lalu titik koma. Setelah titik koma, kemudian if true-nya kita tulis gagal, kemudian titik koma lagi, dan terakhir if false-nya kita tulis sangat baik, ya. Kemudian tutup kurung. Apakah dia akan sama? Oke. Kita coba ya. Sama. Oke, nilainya sama sampai di bawah. Kalau begitu formula yang kita gunakan sudah tepat. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.